Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Yuniar, NPM 233507138 dari kelas D. Di sini saya mengambil isu ketimpangan sosial yang berjudul ketimpangan akses terhadap pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ketimpangan sosial dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Ciri-cirinya yaitu akses yang tidak merata, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan kualitas hidup yang berbeda, dan munculnya perlakuan yang berbeda antara individu atau kelompok berdasarkan ras, gender, etnis, dan juga status sosial ekonomi. Sementara itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan adalah salah satu masalah ekonomi politik yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun pendidikan dianggap sebagai hak dasar, realitanya masih banyak ketidaksetaraan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dan apa saja yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap pendidikan? Biasanya biaya pendidikan yang tinggi, terutama di jenjang perguruan tinggi, yang membatasi akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian kesenjangan kualitas sekolah antar daerah, perkotaan, dan pedesaan, di mana sekolah di desa seringkali memiliki fasilitas terbatas dan kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Privatisasi dan komersialisasi pendidikan yang menyebabkan sekolah dan universitas lebih berpihak pada mereka yang mampu membayar, sementara masyarakat miskin tertinggal. Lalu, kurangnya subsidi pendidikan yang merata menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ketimpangan ini berdampak jangka panjang, di mana kelompok miskin tetap sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena mereka tidak memiliki akses ke pendidikan yang dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka. Di sini saya menggunakan pendekatan sosialisme karena pendekatan sosialisme lebih relevan untuk menganalisis isu ini. Yang pertama, sosialisme menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan sekedar komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Yang kedua, negara dalam sistem sosialisme memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan gratis dan terjangkau. Yang ketiga, sosialisme menentang privatisasi pendidikan yang hanya menguntungkan kelas ekonomi tertentu dan memperdalam ketimpangan sosial. Analisis sosialisme terhadap ketimpangan akses pendidikan. Dari perspektif sosialisme, ketimpangan pendidikan adalah akibat dari kebijakan ekonomi neoliberal yang lebih mendorong privatisasi dan komersialisasi pendidikan dibandingkan menjadikannya sebagai hak dasar yang dibiayai oleh negara. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai hak, bukan komoditas dalam sistem kapitalisme. Pendidikan diperlukan sebagai layanan yang harus dibayar, bukan sebagai hak dasar yang dijamin negara. Dalam sosialisme, pendidikan harus disubsidi oleh negara agar semua warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu peran negara dalam menjamin akses pendidikan. Negara harus aktif dalam menyediakan sekolah gratis atau biaya terjangkau, serta memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Sistem kapitalisme yang mendorong sekolah swasta di elit hanya memperkuat ketimpangan sosial karena hanya orang kaya yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, ada pendidikan gratis sebagai solusi mengatasi kemiskinan. Jika pendidikan berkualitas tersedia secara gratis, maka masyarakat miskin dapat memperoleh keterampilan dan ilmu yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang keempat yaitu dampak privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Semakin banyaknya universitas swasta dengan biaya tinggi menciptakan jurang pemisah antara mahasiswa kaya dan miskin. Kelima yaitu pendidikan yang dikelola oleh negara. Pemerintah harus lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pendidikan gratis dan berkualitas. Perguruan tinggi negeri harus memiliki kuota lebih besar untuk mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah dengan beasiswa penuh.